Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanvita Yulianti. Video ini ditujukan untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Jika ditelisik lebih jauh, hampir sebagian besar dari kita menyimpan uang di bank, lembaga intermediasi yang mempunyai otoritas untuk menyimpan uang dan memutar uang hingga memberikan pinjaman ke nasabahnya. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah bank mengolah data dan uang nasabahnya tanpa tertukar ataupun mengalami kerugian? Bagaimana kita bisa yakin bahwa uang yang kita simpan di bank itu tidak akan hilang? Dalam mengelola data dan informasi bank, selain aspek keakuratan dan kecepatan, aspek keamanan juga harus dipertimbangkan. Aspek tersebut sangat penting mengingat bahwa sebagian besar data bank adalah data keuangan yang dimiliki oleh pihak eksternal, di mana jumlah dan lalu lintas datanya sangat fluktuatif dan cepat. Di sini ada lembaga hukum yang dapat menjamin keamanan keuangan kita yang ada di bank. Selain itu, ada juga sistem aplikasi perbankan yang digunakan oleh bank untuk mempermudah dalam pengelolaan perbankan. Sistem aplikasi perbankan selain digunakan oleh bank, ada juga yang diperuntukkan untuk nasabah demi kemudahan bertransaksi. Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat pendukungnya dalam melakukan operasional perbankan. Operasional yang dimaksud di sini meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Sistem aplikasi perbankan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah e-banking, internet banking, dan mobile banking. Setiap aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Biasanya semakin mudah atau semakin fleksibel aplikasi yang digunakan juga akan semakin banyak menarik nasabah untuk melakukan transaksi di bank tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pertempuran terjadi di dunia perbankan. Perkembangan layanan digital banking semakin meningkat pesat. Dulu persaingan bank itu sederhana, masing-masing bank punya marketnya sendiri-sendiri, masing-masing bank punya produknya sendiri-sendiri. Lalu tentu saja masing-masing bank tersebut pasti ingin berkembang kan, mereka mulai menggarap pelanggan di luar pasar utamanya, yang artinya mereka mengambil pelanggan dari pasar lain atau yang sedang digarap oleh bank lain. Mereka menawarkan produk yang mirip-mirip hanya dengan penawaran yang lebih tinggi saja. Mereka merayu nasabahnya untuk memindahkan tabungan dan transaksi keuangannya ke bank tersebut. Dari situlah awal persaingannya. Lama-kelamaan semua bank menggarap semua pasar. Produk yang mereka tawarkan pun mirip-mirip, hanya beda sedikit-sedikit saja. Nah, akhirnya persaingan ini mengarah kepada perang harga, bunga pinjaman rendah, dan bunga tabungan tinggi. Dari sinilah masuknya teknologi, karena margin keuntungan yang semakin rendah, maka bank harus semakin efisien, dan di sini teknologi jadi solusinya. Lalu, semua bank mengadopsi teknologi yang sama-sama efisien, sama-sama aman, dan juga sama-sama cepat. Adanya teknologi internet di bidang keuangan melahirkan fintech atau finansial teknologi yang dapat mengancam bank. Fintech adalah perusahaan startup teknologi berbasis aplikasi yang memberikan layanan keuangan. Fintech di Indonesia ada dua macam, yaitu yang pertama fintech payment atau pembayaran. Fintech ini berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu fintech peer-to-peer. Fintech ini berada di bawah pengawasan OJK. Fintech mengambil dana dari masyarakat bukan dalam bentuk tabungan, melainkan dalam bentuk investasi. Akhir-akhir ini, dunia perbankan juga diserbu oleh adanya neobanks. Neobank adalah bank digital yang tidak punya cabang fisik satupun. Keberadaan neobank 100% online. Neobank adalah perusahaan teknologi yang melakukan fungsi perbankan seperti fintech, tapi neobank ini lebih besar dan berlaku seperti bank. Neobank
yang ada di Indonesia yang tengah ramai akhir-akhir ini adalah Bank Neocommerce dan Bank Jago. Karena tidak memiliki kantor cabang, neobank dapat beroperasi dengan sangat efisien. Hal itu memungkinkan neobank untuk memberikan bunga simpanan yang tinggi dan menghilangkan semua bentuk biaya-biaya transaksi. Sebuah studi di Amerika mengatakan bahwa 90% nasabah puas dengan layanan neobank. Sejak awal tahun, saham Bank Jago naik sebesar 551,92%, dan juga saham Bank Neocommerce dari awal tahun naik sebesar 526,69%. Hal ini menunjukkan pentingnya inovasi di dalam sistem aplikasi perbankan, baik untuk bank itu sendiri maupun untuk nasabah. Di zaman sekarang ini, kecepatan dan efisiensi lebih dibutuhkan semua orang. Sistem aplikasi perbankan berbasis teknologi yang mudah diakses dan memberikan kenyamanan dan keamanan untuk penggunanya akan membuat banyak nasabah yang tertarik untuk mendapatkan dananya di bank tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan pemasukan bank. Yang dicari oleh nasabah adalah kemudahan bertransaksi yang menjadi poin penting sekarang, karena kebanyakan nasabah sudah tidak menabung lagi di bank, melainkan kebanyakan dari mereka berinvestasi dalam bentuk lain seperti saham, properti, emas, ataupun yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.